Halo Sobat Andal, terima kasih telah berkunjung di Andaliman Books TV. Kali ini di tajuk lolos tes, kita akan membahas lebih mendalam mengenai trik jitu mengerjakan soal-soal tes gambar. Tes gambar ini biasanya diujikan di tes potensi akademik atau TPA dan di psikotes. Perlu diketahui, tes gambar ini dibagi dalam beberapa subbab tes. Di antaranya 1. Pencerminan gambar, 2. Jaring-jaring gambar, 3. Persepsi gambar, 4. Perbedaan gambar. Sebelum kita mengerjakan tes gambar ini, saya mengutip beberapa soal dari kedua buku ini. Yang pertama, Master Modul TPA Bappenas dan Pasca Sarjana S2 S3 dari penerbit Andaliman Juara, dan buku Master Modul Psikotes dari penerbit Andaliman Books. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, tes perbedaan gambar. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada gambar kotak dan lingkaran yang kalau dilihat sekilas semuanya nampak sama. Nah, tapi kita disuruh mencari satu gambar yang berbeda. Nah, yang pertama kita teliti jumlah kotakannya. Jumlah kotakannya sama lingkarannya itu jumlahnya sama. Itu berarti jawabannya yang benar. Kalau kita lihat yang gambar A itu jumlah kotakannya 3. Ini lingkarannya 3 juga. Yang C, kotakannya 2, lingkarannya 2 juga. Yang D, kotakannya 1, lingkarannya 2. Maaf, 1. Yang gambar E, kotakannya 4, lingkarannya 4 juga. Nah, yang berbeda ini, kotakannya 3, lingkarannya 2. Nah, berarti yang beda untuk soal jawaban nomor 1 adalah pilihan jawaban B. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, masih mengenai tes perbedaan gambar. Nah, diberikan soal seperti gambar ini, ada dari A sampai E, kita disuruh mencari satu gambar yang beda. Nah, kita teliti atau kita analisis dari gambar yang A yang pertama. Yang A ini ada gambar sudut lancip yang ke atas sama sudut lancip yang ke bawah. Nah, ini berpasangan. Sudut lancip ke atas itu 1, sudut lancip ke bawah 1. Berarti ini 1, kita hitung 1 berpasangan. Ini juga nanti ada 2 yang berpasangan. Berikutnya yang B, ini juga sudut lancip ke atas 1. Ini 2, ini 1 lagi, ini 2 berpasangan, 1, 2, 1, 2 seperti yang A. Terus berikutnya yang gambar C, ini sudut lancip yang ke arah kanan, ini 1, ini 2, 1, 2, 1, 2. Nah, masih berpasangan, berarti A, B, C ini sama. Berikutnya kalau misalnya kita lihat yang E misalnya, ini sudut lancip yang ke arah sini, ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini masih berpasangan. Berarti A, B, C, E itu sama. Nah, yang beda, kita lihat yang D. Ini 1, ini 2, satu pasangan, 1, 2, satu pasangan. Nah, ini 1. Nah, ini berbeda. Karena jumlahnya ganjil kan. 1, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang lain A, B, C, E itu berpasangan dan jumlahnya genap. Nah, jadi jawabannya D. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 mengenai tes pencerminan gambar. Nah, di sini diberikan sebuah gambar seperti ini. Nah, nanti dicerminkan pada sisi di sebelah sini ya. Nah, tugas kita mencari cerminan dari gambar yang di sebelah kiri ini untuk dicerminkan di sebelah kanan. Nah, untuk tes pencerminan itu gambar yang hasil pencerminan itu
bertolak belakang dengan gambar sebelumnya atau gambar yang di sebelah kiri ini. Misalkan ini ada gambar sudut lancip ke sini, harusnya cerminannya juga bertolak belakang, jadi berhadap-hadapan seperti ini. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, ini bertolak belakang atau berhadapan seperti ini adalah gambar E dan gambar A. Nah, berarti kita tinggal melihat A dan E saja. Kemudian sudut lancip yang menjorok ke dalam ini harusnya juga bertolak belakang atau berlawanan dengan arah gambar yang dicerminkan tadi. Nah, berarti ini benar karena ini juga menjorok berlawanan seperti yang saya gambarkan di sini. Ini juga benar. Nah, masih benar. Terus berikutnya gambar sudut lancip yang membentuk seperti gunung ini. Nah, ini harusnya juga berlawanan. Kita gambarkan seperti ini. Nah, A dan E masih sama ya. Berikutnya yang terakhir adalah gambar ini, gambar motif segitiga di dalamnya ada lingkaran hitam. Nah, ini sudah terang benderang bahwa yang A yang memiliki segitiga yang di dalamnya ada lingkaran warna hitam. Berarti pilihan jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, masih seputaran tes pencerminan gambar. Nah, diberikan gambar di sisi sebelah kiri seperti ini, nah nanti dicerminkan di sebelah kanan. Nah, tugas kita mencari pilihan jawaban A, B, C, D, E yang merupakan cerminan dari gambar ini. Nah, perlu diketahui untuk soal pencerminan lagi-lagi jika gambarnya itu mempunyai arah seperti anak panah ini, nah itu nanti gambarnya harus bertolak belakang, diberkebalikan. Nah, kayak gini. Begitu juga dengan yang gambar pangkal panahnya ini. Ini juga harusnya digambar berlawanan arah dengan cerminan gambar sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, pilihan jawaban A, B, C, D, E kita lihat. Yang gambarnya seperti ini itu hanya B, C, dan pilihan jawaban E. Nah, untuk gambar atau motif tambah atau plus, kali, bagi, dan lingkaran putih ini, nah itu tinggal kita taruh di sebelah sini, misalnya untuk yang plus, terus X, terus di sini cerminan dari ini itu kan bagi, ini plus, ini, nah ini lingkaran putih. Nah, kalau yang B ini salah karena ini harusnya di sini plus ya, bukan X, kebalik, berarti sini salah. Kita cek sebelumnya yang C dulu, plus X. Nah, di sini salahnya karena hasilnya tanda bagi ini di sebelah dalam sini. Berarti ini salah. Berarti yang benar adalah yang E. Plusnya sama seperti ini. Terus titik 2 atau bagi sama. Terus 0 atau lingkaran putih. Nah, seperti ini. Terus X di bagian sini. Berarti untuk yang nomor 4 pencerminannya adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal nomor 5, persepsi gambar. Nah, untuk nomor 5 ini kita harus melihat setelah gambar yang di sini itu nanti berubahnya menjadi apa. Nah, kita cermati. Nah, ini gambar yang ini itu bisa berubah seperti ini karena dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dirotasi lagi
bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian dirotasi lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi seperti ini. Kemudian dirotasi lagi menjadi seperti ini. Nah, yang terakhir setelah ini berarti antara pilihan jawaban A, B, C, dan E itu adalah gambar yang A, karena ini itu nanti akan berposisi seperti ini. Lingkarannya berada di posisi seperti ini, terus tanda panahnya itu menghadap ke atas, Z-nya di sebelah sini, X-nya di sebelah sini. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah A. Nah, seperti soal yang nomor 5 tadi, nah kita disuruh melanjutkan rentetan gambar ini untuk mengisi yang tanya-tanya di sebelah sini. Nah, kalau kita perhatikan untuk gambar pertama ini kan gambar lingkaran diarsir, terus segitiga warna hitam, terus putih, terus arsiran lagi, habis itu hitam. Nah, berarti di sini harusnya adalah warnanya, warna bangunnya itu putih ya. Nah, berarti yang sesuai, kalau enggak yang C ya, yang E. Nah, berikutnya kita analisis titik sudutnya. Nah, lingkaran ini kan memang nggak punya titik sudut. Nah, kita analisis yang ini. Ini ada 3 titik sudut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik sudut. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik sudut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. 9 titik sudut. Nah, harusnya ini nanti juga jumlah titik sudutnya adalah ganjil. Ini 3, 5, 7, 9. Nah, habis itu harusnya adalah titik sudutnya itu jumlahnya 11. Nah, yang 11 yang mana? Antara C dan E ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 titik sudut. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti ini 11 titik sudut. Berarti lanjutan gambar atau persepsi gambar untuk mengisi yang tanya sepertinya adalah 11 titik sudut. Nah, jawabannya yang benar adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 7 mengenai tes jaring-jaring gambar. Nah, di sini diberikan jaring-jaring gambar sebuah balok, gambar balok. Nah, untuk mengerjakan tes seperti ini memang kita harus membuat suatu jaring-jaring kubus yang sebenarnya, maksudnya dengan membuat itu menggunakan kertas seperti ini, kertas berpetak seperti ini. Nah, ini sebetulnya sudah saya buat, tapi kalau misalnya nanti dalam tes kan kita nggak mungkin buat dengan kertas berpetak seperti ini. Nah, makanya untuk tes jaring-jaring gambar ini memang dibutuhkan waktu yang sedikit agak lama untuk membuat kertasnya itu mungkin dengan kertas buram yang diberikan oleh panitia. Nah, ini kalau kita buat dengan jaring-jaring seperti ini, nah kita bentuk menjadi jaring-jaring seperti ini. Nah, berarti kan kita tinggal cocokkan saja dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, untuk gambar yang A ini kan nggak mungkin karena motifnya harusnya kan seperti ini. Ini malah seperti ini, hitam putih. Ini putih hitam, berarti ini jangan dipilih, ini salah. Untuk yang berikutnya, nah mau nggak mau kita menganalisis lagi menggunakan jaring-jaring yang sudah saya buat ini. Nah, kita lihat posisi ini, nah, seperti ini kan kalau dibuat. Nah, ini kita nah ini udah seperti ini, tapi yang balok yang di atasnya itu kan nggak ada motifnya harusnya. Nah, makanya yang ini salah. Kemudian yang kubus yang sebelah sini, nah kalau kubus yang sebelah sini, nah kalau kita buat seperti ini, maaf, balok bukan kubus seperti ini. Nah, nanti kan seperti ini kurang lebih. Nah, harusnya
Di sini ada motif yang seperti ini. Nah, ini nggak ada. Nah, nggak ada. Makanya ini juga salah. Kemudian balok yang tidak ada motifnya atau polos itu, nah, itu jelas salah juga. Karena ini dibolak-balik mesti ada satu sisi yang ada motifnya. Nah, berarti ini juga salah. Nah, yang benar kita cek yang E, harusnya benar. Nah, seperti ini. Jika kita bentuk seperti ini, nah ini sama seperti ini ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini, karena agak susah memegangnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini motif yang seperti ini sama seperti yang di atas. Yang ini polos, ini juga polos. Berarti jawabannya E. Nomor 8 mengenai tes jaring-jaring kubus. A, B, C, D, E ini mana yang merupakan jaring-jaring kubus ini? Nah, untuk mengerjakan tes ini memang diperlukan cara atau media untuk mengerjakan dengan benar. Nah, maka dari itu kita harus membuat jaring-jaring menggunakan kertas berpetak ini. Nah, posisinya itu kan seperti ini. Kalau kita bentuk jaring-jaring yang saya buat, yang A kita lihat sama-sama. Ini ada kotakan seperti ini, di sebelah sini juga sama. Nah, terus yang di sini kalau menurut jaring-jaring yang ini dibuat seperti ini kan polosan. Nah, ini ada motifnya, berarti ini pilihan jawaban salah. Kemudian yang acak lagi kita C, yang C misalnya tuh kita bikin lagi, kita cek lagi. Nah, seperti ini kan. Nah, segitiga seperti ini hitam. Nah, di atasnya kan harusnya ini tuh berada di atasnya tapi dengan posisi seperti ini. Nah, ini jelas salah. Berikutnya yang pilihan jawaban D, misalnya kita buat nah seperti ini. Nah, ini udah benar, ini di sini. Nah, tapi posisi ini kan harusnya melintangnya ke sana, bukan ke sana, berarti ini juga salah. Nah, tinggal pilihan jawaban B dan E. Nah, misalnya kalau kita E lagi, kita acak lagi E di sini, harusnya kalau kotakan di sebelah sini, nah ini udah sama. Tapi harusnya di sini ada persegi hitam seperti ini nggak ada. Ini udah benar, tapi nggak ada persegi hitam di sebelah sini, berarti ini juga salah. Nah, berarti pilihan jawaban yang benar adalah B, tapi kita cek dulu. Ini kita buat seperti sama seperti itu, oh seperti ini. Nah, ini udah sama dan ini sama, ini juga sama. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah pilihan jawaban B. Oke, itu tadi beberapa contoh soal serta trik jitu mengerjakan soal-soal tes gambar. Nah, agar kita dapat lebih lancar lagi dalam latihan tes gambar, tentu kita membutuhkan buku-buku referensi. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas untuk kalian. Cek informasinya di akhir video ya. Saya tunggu kritik, saran, dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi materi video berikutnya.